Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Francis, jumpa lagi di channel Mira City Vlog. Oke, saat ini kita berada di halte Bundaran HI dan sekarang kita mau melakukan sambil melihat ke lantai 2 ya. Jadi kita dari halte Bundaran HI dulu, nanti kita baru ke Tosari ya. Nah, kita mau melihat view perkembangan di halte Bundaran HI. Kayaknya udah ya yang di belakangnya halte Bundaran HI. Kita udah pernah mereview mengenai anjungannya Bundaran HI. Nah, kalau kamu mau melihat bisa lihat di atas ya, Francis. Oke, kita mau ke sana. Penasaran? Oke, let's go. Ya, sekarang ini kayak gini untuk halte Bundaran HI. Walaupun memang konsepnya mirip kayak Tosari, tapi kalau menurut aku memang space-nya memang nggak begitu ini ya, nggak sempit kayak di Tosari. Jadi kayaknya yang tadi aku lihat, bentar ya. Nah, itu kayaknya nanti akan ada pembangunan eskalator yang masih ditutup plastik atau apa itu ya. Nah, di sini juga bisa beli aqua ini. 5.000 doang. Jadi kalau pintu L dan B itu lebih ke 1 ya, rute koridor 1. Jadi untuk rute 9D dia tidak turun di Bundaran HI, dia turunnya itu di Tosari. Jadi untuk 9D itu dia rute non BRT, dan untuk nyambung ke BRT dia hanya ke Tosari, Francis. Nah, ini ada satu yang ke Blok M. Ya, kita mau ke atas ya. Nah, ini pembayaran non tunai kalau mau beli aqua ya. Nah, ini adalah Bundaran HI. Ini yang ditutupi kayaknya mau ada pembangunan lagi ya. Kayaknya lagi ada pembangunan ini, eskalator. Jadi yang di Tosari sudah nampak ada eskalatornya dan belum dibuka sih. Oke, saatnya kita coba ke atas ya. Yang kita belum pernah melihat view tuh yang ke arah ini, Sarinah. Kita kan udah pernah ke anjungannya. Nah, jadi di sini nanti akan ada tempat area komersial dan ATM. Waduh, capek juga ya. Oke. Tapi kayaknya yang belakang masih belum. Oke, kita kayaknya yang sisi belakang masih belum ya, Francis. Kita lihat ke Monumen Selamat Datang. Nah, di kiri ini nanti akan ada daerah UMKM kayak makanan gitu. Nah, ini. Jadi ini nanti akan jadi tempat area komersial. Lumayan ya. Wow, keren. Ini ada tempat duduknya. Kalau biasanya kalau di hari weekend itu pasti padat sih. Nah, kalau kita ke situ ini ke Monumen Selamat Datang. Nah, ini ada master plan-nya. Kita udah pernah lihat ini. Oke. Nah, ini terdapat ada museum gitu ya. Ya, kita ini dia ya. Tapi harus antri. Ya, ini karena jam pulang kerja. Kita kan sudah pernah ya ke anjungannya. Cuma kalau anjungan itu harus maksimal tuh 20 orang. Nah, di sini ada sejarahnya ya. Nah, ini sejarah tentang pembangunan Bundaran HI.
Jadi di sini ada tempat sejarahnya gitu. Keren. Nah, ini adalah peresmian Tugu Selamat Datang di Bundaran HI. Dulu itu ini adalah Hotel Indonesia. Nah, ini dirancang ini pada tahun 1906. Sorry. Ini kapan nih jadinya ya? Peresmiannya itu kayaknya menjelang Asian Games ya, 1962. Oh, ini sejarah-sejarahnya ini Bundaran HI. Ya, jadi ini dulu adalah pusat kota Jakarta ya. Dan ini dulu adalah Hotel Indonesia. Nah, kalau dulu itu belum ada menara BCA. Dan masih tanah kosong. Ini tahun 1970. Nah, jadi kayak gini yang sekarang 2022. Nah, kalau 2022 ya ini ya. Nah, 2022 ini sekarang sudah ada gedung-gedung pencakar langit. Nah, terdapat ada air mancur. Banyak ya sejarahnya. Jadi ini mengenai sejarah tentang monumen Selamat Datang Branches. Oke, kita lihat yang ke sana kita. Nah, ini sejarah halte Bundaran HI. Nah, ini dia yang dulu haltenya. Ini berbarengan dengan MRT Jakarta tahun 2019. Jadi kayak gini dulu halte ini 2019. Karena dulu itu menghubungkan MRT, cuma kurangnya itu MRT-nya tuh tangganya curam banget. Tapi namanya lebih ini ya, Hotel Indonesia Kempinski. Dan sekarang ini di Plaza Indonesia terdapat ada LED-nya nih. Keren banget. Oh iya, ini adalah desain halte ikonik Transjakarta ya. Nah, ini adalah ini halte Tosari. Dan ini yang kita berada di Bundaran HI. Jadi ini dua halte ikonik agar seimbang gitu ya, dan bentuknya mirip kapal karena dia berada dekat dengan monumen Selamat Datang. Nah, ini. Nah, cuma kalau ini kan, kalau di Bundaran HI kan dia lebih ke depannya, depannya monumen Selamat Datang. Sedangkan kalau Tosari itu kayaknya lebih ke belakangnya monumen. Monumen Selamat Datang. Tapi bagusnya ini kita bisa lihat ini pemandangan LED-nya Plaza Indonesia nih. Oke, jadi kayak gitu ya. Dan ini terdapat ada sejarah tentang, kalau di sisi kanan ini lebih ke sejarah halte Bundaran HI. Namun kalau yang di sisi kiri aku, nah ini,
Kalau sisi kiri aku ini adalah sejarah monumen Selamat Datang Brancis. Dari tahun 1961-an, dari 1960 atau 1961 ya. Oh ya, Bundaran HI itu dibangun sejak 1961 hingga sekarang. Yang ada air mancur itu di tahun 2000-an lah, kalau aku ingat itu. Kalau dulu belum ada air mancur, yang 1970 itu kan baru Hotel Indonesia. Dan saat itu masih belum ada namanya Grand Indonesia maupun Menara BCA. Bahkan belum ada gedung-gedung hingga saat ini ya. Oh. Nah, dulu kan belum ada kayak gini ya. Belum banyak gedung banget. Dulu tuh masih yang ini doang, Hotel Indonesia. Dulu masih tanah. Dulu belum sampai gedung-gedung gede-gede banget ini Brancis. Dulu belum ada Hyatt juga loh. Ya, sekarang kita mau ke Tosari kita. Ya, jadi kayak gitu untuk anjungan Bundaran HI. Nah, sekarang kita mau jalan ke ini kita, ke Tosari kita. Ya, jadi kayak gitu ya untuk mengenai anjungan Bundaran HI. Dan selain bisa melihat apa ya, pemandangan monumen Selamat Datang, kita bisa melihat tentang sejarahnya, yaitu sejarah mengenai halte Bundaran HI sama dengan Monumen Selamat Datang. Dan rupanya untuk Monumen Selamat Datang itu mulai dibangun sekitar 1961. Lumayan ini ya. Kayaknya udah puluhan tahun banget itu. Dan dulu itu Jakarta belum ada gedung-gedung banyak sih. Dulu 1970 itu sudah ada Bundaran HI tapi masih tanah kosong. Dulu belum ada namanya Hotel Indonesia. Hotel Indonesia sudah ada, tapi yang ini yang belum ada tuh Grand Indonesia, UOB, gedung ICBC aja belum ada itu. Bahkan Menara BCA aja belum ada itu bangunannya. Oke, kita lanjut. Nah, kita mau naik Transjakarta. Yang Tosari. Kita lanjut ke Tosari kita. Semoga aja nggak penuh. Jadi kita naik yang satu aja atau 6B juga bisa sih. Oke. Jadi kita mau ke Tosari naik ini aja, naik yang satu. Kita tunggu dulu busnya. Ya, jadi ini adalah 9D. Jadi dia lewat non BRT. Dan memang nunggu busway memang agak lama sih. Nah, ini yang ke arah kota nih. Kalau ke arah Blok M memang agak lama sih, tergantung trafficnya. Ya, ini dia. Yang satu kita.
Tosari. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Ya, kita sudah di Tosari. Nah, kita lanjut lagi ke atas itu. Ya, jadi sementara kita naik tangga ya. Nah, kita yang ke Skydeck yang ini ya, yang di dekat Pelican Crossing. Apa namanya, yang deket nyebrang mau ke Menara BCA. Oke, kita sudah naik ke atas kita. Lumayan. Nah, jadi ini nggak ramai banget sih dibandingkan di HI. Ya, jadi ini adalah Tosari. Ini ada billboardnya. Dan ini ada wayfinding ya. Dan bagusnya ini ada apa ya? Ada apa namanya, lantainya ini ada guiding block ya. Oke. Kita coba lihat ke sana. Nah, di sini terdapat ada toilet ya. Dan ini Skydeck-nya memang luas tapi memang sepi ya, nggak kayak di Bundaran HI. Oh iya, ini ada gedung UOB. Nah, bener ini. Kita bisa lihat di sini. Ya, jadi kayak gini suasana di malam hari, Branches. Luar biasa ini. Ini memang lumayan sepi sih dibandingkan di HI. Di Bundaran HI harus antri kalau di Anjungan ya. Nah, kalau ini kan jauh lebih luas. Sama dengan di sisinya yang mau ke belakang Monumen Selamat Datang. Nah, aku sekarang ini berada di gedung Bank UOB di sisi belakang aku ini. Dan ini dekat banget sih dengan Tosari, itu kan dekat dengan ini ya, dekat Menara BCA. Keren banget ini. Apalagi lihat ini ya, suasana malam hari ini indah banget. Masya Allah. Nah, jadi ini
terasa guncangan sih. Itu mungkin karena tekanan di busnya itu. Karena kan tekanan di bus itu kan jauh lebih besar dibandingkan mobil. Nah, ini kan terasa guncangan. Kalau biasanya itu kan tekanan ban bus itu kan jauh lebih besar. Tekanan ini busnya, bannya. Nah, ini gedung UOB. Tapi keren banget ini vibes-nya. Jadi ini mirip kayak rasa di kota modern. Nah, jadi kita bisa lihat ini ada menara BCA. Oh, keren banget ini Brodadses. Nah, di sini juga deket banget dengan restroom, dengan musola. Jadi untuk restroomnya lumayan besar sih dibandingkan di halte-halte lain. Jadi dia ada 2 slot, sama kayak ini di CSW. Kalau di CSW juga di lantai 3 kalau nggak salah. Ya, sambil kita melihat ini. Tapi memang kece banget kalau di malam hari ini. Ini sekarang sudah mau hampir jam 9 malam. Wih, keren banget. Ini memang luas banget. Ini cocok banget untuk Instagramable banget ini. Namanya juga halte ikonik. Makanya tadi aku lihat di sisi sejarahnya, desainnya dia sama banget. Jadi bedanya ya itu di Bundaran HI itu yang nggak ada, yang ada anjungannya. Kalau Tosari kan ini nggak ada anjungannya. Kalau anjungan itu kan terbatas, hanya maksimal tuh 20 orang. Soalnya kan dia lebih dekat dengan Monumen Selamat Datang di sisi depannya. Nah, kalau kita di Tosari, kalau di Tosari itu dia lebih ke sisi belakang. Namun kita bisa melihat view ini, pemandangan di Plaza Indonesia yang ada LED-nya. Nah, sekarang kita mau ke sana ya, yang ke Monumen Selamat Datang sisi belakang. Nah, jadi nanti ini akan menjadi tempat area komersial. Kemungkinan Indomaret, Alfamart, atau jadi makanan UMKM gitu ya. Oke. Kayak di halte GBK sekarang ada itu, Rotio. Oke, ini kita mau ke Skydeck-nya juga nih. Jadi namanya Skydeck, bukan anjungan. Kalau anjungan dia lebih ke bundaran-bundaran itu sih. Ya, di depan aku ini adalah Hotel Mandarin. Nah, sekarang kita mau explore ke sana kita. Yang dekat dengan Hotel Kempinski sama ini. Tadi aku bilang Monumen Selamat Datang. Oke, kita bentar lagi udah mau sampai. Dan kita tidak boleh bersandar sembarangan. Oke. Saat ini belum ada lift ya. Belum lagi dibangun sih untuk liftnya. Jadi memang harus nunggu. Dan by the way, itu liftnya hanya untuk prioritas.
Nah, untuk merokok dan ini dilarang menggunakan dilarang merokok atau menggunakan vape. Jadi tidak boleh merokok atau menggunakan vape. Walaupun ini haltenya terbuka ya. Ya, ini ada lift prioritas, pintu A, J, dan K sampai U. Oh, itu mungkin yang pada naik lift nih. Dan memang ini bentuknya kayak kapal pesiar banget. Oh iya, karena tempat ikonik ya ini sih, Monumen Selamat Datang. Dan memang ini nggak ramai kali kayak di HI, di halte Bundaran HI. Tapi kalau aku lihat ini keren banget sih. Kita bisa melihat LED-nya gitu. Nah, yang contohnya kayak di Plaza Indonesia. Dan ini bagus juga sih kalau kita di belakang Monumen Selamat Datang. Dan ada gedung-gedung pencakar langit gitu ya. Wow, keren. Ya, benar. Kita bisa melihat view-nya kayak gini. Keren ya, kita bisa melihat pemandangan gini. Nah, di sini kita lihat ada Hotel Pullman, dan di kiri aku ini adalah Grand Hyatt. Nah, ini yang gedung tinggi itu The Plaza, dan kalau kita lihat di depan, nah yang di depan aku itu ke halte Bundaran HI, kita bisa nampak gitu. Nah, ini ada rute 1B. Jadi kamu bisa naik dari Tosari sekarang untuk 1B. Dulu tuh hanya dari Karet Sudirman. Sekarang bisa lewat dari ini, dari Tosari. Sambil kita melihat ini view-nya. Keren. Oke, jadi kayak gini. Nah, ini lumayan ya, nggak begitu banyak banget di Tosari. Nah, tapi kita bisa melihat ini LED-nya di yang ada avatar ini. Nah, ini berada di Grand Indonesia sama Menara BCA. Dan ini adalah kantor kedubes Jerman, dan ini adalah Menara Mandiri. Keren banget, Rodensis. Ya, jadi ini ya, tadi aku bilang kedubes Jerman ini. Nah, seperti aku bilang, kita bisa lihat view ini, LED-nya di Grand Indonesia. Nah, ini dulu udah lama banget ini hotelnya. Sejak tahun 70-an, ini masih bertahan ya hingga sekarang. Hotel Indonesia, tapi sekarang namanya itu Kempinski namanya. Dan by the way, ini sangat instagramable. Tapi enak sih kalau kita nggak begitu rame-rame banget sih. Ya, ini kan hari Senin ya, hari Senin malam. Dan rupanya tadi di Bundaran HI itu penuh banget, harus antri. Dan harus maksimalnya tuh 20 orang. Tapi kita kan sudah pernah mereview itu halte Bundaran HI yang ini, yang anjungannya. Dan rupanya yang tadi yang mau ke belakang itu masih belum jadi rupanya. Akhirnya niatnya ke Tosari. Apalagi kalau misalnya lagi pas pulang kerja ya. Kalau pas pulang kerja itu memang perlu refreshing. Dan sebenarnya memang sangat refreshing banget sih kalau kita pas turun dari Tosari. Nah, kamu tinggal naik ke atas. Kalau saja ada tempat makan, mungkin jauh lebih keren juga sih. Bisa sambil santai-santai banget. Kayaknya nanti juga akan ada kafe-kafe gitu ya. Jadi tempat nongkir yang paling keren.
Ya, oke Bransis, mungkin itu aja ya untuk vlog mengenai halte Transjakarta tadi dari Bundaran HI hingga ke Tosari. Nah, keren juga nih ya. Nah, sekarang ini aku berada di halte Tosarinya, Bransis. Dan kalau kita lihat ini kan yang di belakang aku, ini adalah di belakang Monumen Selamat Datang. Nah, kalau mau yang di depan, kamu bisa di halte Bundaran HI. Tapi kamu harus antri. Kalau antrinya itu kira-kira ya 5 menit ya maksimalnya. Sambil melihat itu, kalau mau ingin yang sepi, gua sarankan mending pagi atau siang. Soalnya apalagi di hari weekdays. Kalau weekend mungkin jauh lebih ramai sih. Nah, kalau weekdays mungkin jauh lebih renggang karena kan pas jam kerja. Nah, ini kan memang kebanyakan yang malam tuh karena mungkin pada baru pulang kerja, Bransis. Oke, sebelum aku tutup, pastikan jangan lupa di like, share, komen, dan jangan lupa ditekan tombol subscribe beserta dengan tombol loncengnya. Oke, jadi kayak gitu ya untuk anjungan di halte Bundaran HI hingga aku tadi ini sampai di halte Tosari. Dan halte Tosari ini di belakang aku memang nggak ramai-ramai banget sih dibandingkan di Bundaran HI. Tapi ini memang keren banget sih kalau aku lihat pemandangannya. Nah, termasuk di belakang aku ini kerennya ada LED-nya. Nah, ini LED-nya baru sih. Ini LED di LED di Plaza Indonesia, dekat dengan Grand Hyatt. Dan kalau di Bundaran HI tadi tuh, nah terdapat ada sejarah mengenai halte Bundaran HI hingga ke Monumen Selamat Datang, ada sejarahnya juga. Jadi Monumen Selamat Datang itu tadi aku bilang itu dibangun sejak pada tahun 1961. Ya, mungkin itu aja ya. Dan maaf, mungkin itu aja, dan terima kasih sudah menonton di channel Wira Setiwak, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.